Sekarang Clara mau membacakan puisi tentang berjudul Malaikat dan Kesatriaku. Malaikat dan Kesatriaku. Ibu yang merawatku tanpa upah, yang menggendongku tanpa lelah. Ibu yang membesarkanku sepenuh hati, yang mencintaiku tanpa henti. Ibulah malaikat. Ayah yang melindungiku, yang membuatku berani, yang menjadikanku percaya diri. Ayahlah kesatriaku. Terima kasih. Hai anak-anak, selamat bertemu kembali di dalam ibadah Komisi Sekolah Minggu. Secara online masih tetap, tapi kita masih tetap setia kepada Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan buka di dalam doa. Lasufania akan memimpin dalam doa. Kita semua lipat tangan, tutup mata. Mari anak-anak kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak Tuhan, kembali kami beribadah Tuhan pada hari ini. Meskipun masih online, tetapi kami sungguh sukacita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Tuhan, tolong kami. Semoga kebaktian sekolah minggu ini dapat berjalan dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Anak-anak, hari ini ada lause yang baru di tengah-tengah kita. Namanya Lause Priska. Halo anak-anak. Nah, kita semua senang ya, bertambah satu guru sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan dengan senang hati, dengan sukacita. Karena kita bertemu dengan teman-teman kita di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Anak-anak bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini ya. Temanku, Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Aku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Senang sekali ya kita punya teman yang akur. Ya, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku
temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Seperti mentega dan roti, seperti celana dan baju. Mentega dan roti kelihatannya enak. Celana dan baju dimatching-matchingkan biar kelihatan bagus. Tapi anak-anak, dalam pertemanan kadang-kadang kita ada marah-marahan ya, Lesu ya. Ya. Nah, karena itu kita harus belajar mengasihi teman kita seperti Tuhan Yesus. Ada sabar, tidak gampang marah-marah. KASIH, kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Nyanyi lagu ini sambil tetap bangkit berdiri ya, pakai gerakan. KASIH. Siapa yang mau belajar mengasihi seperti kasihnya Tuhan? KASIH. Ayo semangat KASIH. Pakai gerakannya. KASIH, 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 kasih. KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, Seperti kasih Yesus. seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah, anak-anak boleh duduk. Kita akan persiapkan hati untuk firman Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan ingin kita semua saling mengasihi. Menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Sambil duduk. Gerakannya boleh ya, tangan saja. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah,
biarlah firman Tuhan mengalir di dalam hati kita. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang akan dilayani oleh Lause Siska dan Lause Minta. Lause Priska memimpin dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh senang bisa datang beribadah kepadamu. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tolong supaya kami memiliki hati yang lembut untuk taat terhadap firman-Mu. Berkati juga Lause Siska yang akan bercerita ya Tuhan, kiranya Tuhan firman yang dibagikan boleh sungguh-sungguh kami kerjakan dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semua? Semoga masih tetap semangat dan sukacita ya. Nah, sekarang anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, sekarang boleh duduk manis ya. Nah, anak-anak, Lause punya satu cerita. Ada seorang anak laki-laki bernama si Dede. Pada suatu hari Minggu, si Dede pulang dari gereja, jalan kaki ya. Dia melewati sebuah gang yang sempit. Dia berjalan sambil memuji Tuhan dengan sukacita ya. Allah itu baik, Allah itu baik. Nah, waktu dia berjalan itu, sayup-sayup dia mendengarkan ada suara tangisan. Dia dengar, Allah itu baik. Ada yang nangis ya? Cuek aja lah, jalan aja terus. Jalan terus, jalan terus. Makin lama suara itu makin terdengar jelas ya. Suara apa ya? Coba kita dengar yuk, suara apa ya? Suara apa ya? Oh, anak-anak juga pasti pernah dengar ya, sering. Suara anak kucing menangis. Wah, Dede juga penasaran ya. Dia cari-cari, ada anak kucing di sini ya. Dia cari ke pinggir, ke sudut-sudut ya. Kemudian akhirnya Dede menemukan di sebuah tumpukan sampah di pinggirnya itu. Dede lihat ada seekor anak kucing yang kurus kering, kotor. Kulitnya teh kudisen, sakit. Anak kucing ini gemeter ya. Sambil menangis dengan menyayat hati. Wah, ini kayaknya kucing terlantar yang ditinggalkan induknya. Aduh, kasihan ya. Dede merasa kasihan. Anak kucing segede gitu masih nyusu sama mamahnya, tapi mamanya nggak ada. Aduh, anak kucing ini juga kelaparan, ya, kehausan, ya. Harus ditolong nggak? Kira-kira harus ditolong nggak? Harus ya. Dede juga bingung ya, dia lihat kiri kanan ada orang nggak ya? Ada orang lewat, ada orang lagi kerja di situ. Semua nggak ada yang peduli sama tangisan anak kucing ini. Semua cuek, masa bodoh. Wah, bagaimana nanti nasib anak kucing ini kalau ditinggalin? Ya, dia anak kucing itu belum mandiri. Dede hatinya tergerak. Ya, apa yang dilakukannya? Dia segera mendekati anak kucing yang kotor di tempat sampah yang busuk. Dia angkat anak kucing itu ya. Dia gendong anak kucing itu. Ya. Meskipun kotor, Dede nggak peduli. Lalu diapakan? Dibawa pulang ke rumahnya. Dede cepat bawa pulang ke rumahnya, ya. Sampai di rumahnya sama si Dede, ya, anak kucing ini dibersihkan. Bulunya yang kotor dibersihkan, kemudian dimandikan pakai air hangat, ya. Kemudian udah gitu ada luka-lukanya ya di badannya, dikasih obat. Setelah itu Dede ambil susu, dihangatkan dan diberi minum kepada anak kucing yang malang ini. Lihat, anak kucing ini sekarang lagi minum mimi cucu ya. Minum cucu, selup, selup, serup dengan lahapnya. Nah, anak kucing ini dirawat dengan baik oleh Dede, akhirnya sembuh ya. Dan anak kucing ini statusnya berubah.
Tadinya kucing terlantar di tempat sampah yang kotor, nggak ada yang mau sayang ya sama anak kucing kotor. Tapi sama Dede diangkat, dibawa pulang, jadi kucing peliharaan. Sekarang anak kucing ini sudah tumbuh besar, sehat dan gemuk ya. Dari kucing terlantar jadi kucing peliharaan yang disayang ya. Kucing ini juga diberi nama, namanya si Oncom. Nah ini gambarnya nih, si Oncom ini ya adalah kucing yang diadopsi oleh si Dede. Dede itu adalah keponakan Lause ya. Si Oncom itu adalah kucing kesayangan si Dede dan masih hidup sampai sekarang, menjadi happy cat bersama majikannya, tuannya si Dede ya. Puji Tuhan ya, kucing ini selamat. Nah anak-anak, di Alkitab juga ada sebuah cerita yang mirip ya. Cerita bagaimana Allah itu mengasihi kita manusia yang hina, tidak layak, dan hidup dalam kegelapan. Allah itu sayang sama kita sehingga mau menyelamatkan kita dari kegelapan dibawa kepada terang. Nah anak-anak, ada seorang laki-laki namanya itu Mephiboset. Pernah dengar nama ini? Belum ya, jarang ya. Coba kita lafalkan ya, Mephiboset. Ada teksnya, boleh dibaca ya, Mephiboset. Oke ya, udah bisa ya. Nama yang sangat unik sekali ya. Nah, siapakah Mephiboset ini? Siapa ya? Belum pernah dengar ya? Mephiboset adalah seorang laki-laki yang malang. Dia kakinya itu pincang ya. Bukan lumpuh ya, timpang ya, cacat. Kalau jalan tuh harus pakai tongkat, 2 tongkat begini ya. Gak bisa jalan cepet-cepet ya. Selain itu, sejak dia masih kecil, dia sudah kehilangan semua keluarganya. Papa mamahnya udah gak ada, saudara-saudaranya udah gak ada, tinggal dia sendiri sebatang kara. Dia hidup miskin, gak punya apa-apa, kekurangan ya, bajunya juga butut ya, mungkin cuma punya 1-2 baju yang dipakai sehari-hari karena orang miskin ya. Dan dia juga suka kekurangan makan, suka lapar, tubuhnya kurus ya. Dan dia hidup di pengasingan, numpang di rumah orang karena nggak punya rumah, numpang di rumah orang lain di sebuah tempat bernama Lodebar. Nah, di situ dia tinggal dengan kekurangan. Dia selalu murung, sedih, nggak punya pengharapan ya. Terus dia rasanya madesu ya, tahu madesu? Masa depan suram. Nah, begitulah keadaannya. Tapi jangan salah ya, Mephiboset ini dulu lahirnya di istana. Loh kok bisa ya? Iya, dia adalah keturunan dari raja. Nah pada waktu dia masih kecil, kira-kira umur 1 tahun atau 2 tahun, terjadi suatu peristiwa yang sangat tragis ya. Pada waktu itu kakeknya yaitu Raja Saul dan papahnya Yonatan itu pergi untuk berperang ke medan perang melawan orang-orang Filistin, musuhnya bangsa Israel. Setelah berhari-hari berperang, ternyata Raja Saul dan putranya Yonatan itu gugur di medan perang, meninggal di medan perang. Wah, berita gugurnya raja di medan perang, dibunuh oleh musuh, itu sampai ke istana, ke tempat kediaman raja. Apa yang terjadi? Semua orang istana, keluarga raja itu ketakutan. Aduh, raja mati, raja meninggal. Aduh, semua takut, semua panik, kocar-kacir. Kenapa? Karena pada waktu itu kalau raja dibunuh oleh musuhnya, itu musuhnya itu nanti akan datang menyerbu istana dan menghabisi semua keluarga raja. Jadi putra raja dan pangeran-pangeran itu berada di dalam bahaya.
Nah, pada saat itu si Mephiboset ini mempunyai seorang pengasuh, suster ya, neni. Pengasuh itu cepat bertindak. Dia raih Mephiboset, digendong. Mephiboset lagi main di bawah, digendong, dibawa lari ya, cepat-cepat supaya Mephiboset ini selamat ya. Tetapi lagi lari-lari, wah malang ya, susternya kesanjung jatuh, ya jatuh. Mephiboset kecil juga terlepas dari gendongan. Wah, Mephiboset nangis ya. Coba kan anak-anak pernah digendong terus jatuh? Mungkin pernah ya, nangis. Mephiboset kecil waktu itu luka parah, kakinya patah. Jadi sampai hari ini dia cacat ya, harus memakai tongkat sampai dewasa. Kasihan sekali ya. Mephiboset ini sangat kasihan, sedih, nggak punya keluarga, nggak punya apa-apa, miskin ya, hidup di pengasingan. Kasihan ya. Nah, pada suatu hari ada seorang bapak tua bernama Ziba. Namanya aneh juga ya, Ziba. Bapak ini datang menemui Mephiboset di Lodebar. Ya. Bapak ini bilang bahwa dia itu diutus oleh Raja Daud untuk menjemput Mephiboset ke Yerusalem, ke istana raja. Wah, mendengar itu Mephiboset kaget ya, surprise lagi. Hah, betul? Nggak salah, Raja Daud mau mengundang saya ke istana. Betul katanya. Dan kamu harus ikut sama saya ke Yerusalem. Akhirnya Mephiboset mengikuti bapak Ziba ini pergi ke Yerusalem, ya, meninggalkan kota Lodebar. Sampai di Yerusalem di istana raja, Mephiboset menghadap Raja Daud, ya. Mephiboset seumur hidup belum pernah ketemu orang penting. Dia jarang bergaul. Jadi begitu ketemu Raja Daud, dia tersungkur, menyembah. Ya, terus Raja Daud itu menyapa begini ya. Engkaukah itu Mephiboset? Mephiboset gemeter ya. Iya tuanku, raja ini hambamu. Mephiboset, jangan takut. Aku adalah sahabat baik papamu Yonatan. Ya, aku sangat mengasihi papamu. Papamu juga sayang sama saya. Dan saya sudah berjanji pada papamu ya waktu dia masih hidup, bahwa akan selalu ingat keluarganya, tidak akan melupakan semua keluarganya. Dan sekarang aku bersyukur bahwa ada salah satu anaknya, Yonatan, yang masih hidup. Nah sekarang Mephiboset, aku akan mengembalikan harta milik tanah ladang milik kakekmu Saul. Itu warisan punya kamu. Ya. Kemudian aku juga akan mengundang kamu untuk tinggal di sini. Kamu gak usah pulang ke rumah kamu yang dulu, tempat kamu numpang di Lodebar. Kamu tinggal di kompleks istana ini, terus kamu tiap hari makan semeja dengan saya. Wah, Mephiboset sangat kaget, syok ya. Syok dengar berita itu, antara nggak percaya ya. Ampun tuanku, siapakah hambamu ini? Orang yang hina dan tidak layak ini. Mengapa engkau peduli kepada hambamu ini? Begitu kata Mephiboset. Mephiboset itu semua adalah kemurahan daripada Tuhan. Aku bisa bertemu dengan anak sahabatku yang masih hidup. Dan aku bisa membalas kebaikan daripada temanku Yonatan ini. Ya. Bersyukur bahwa engkau masih hidup. Ya. Nah puji Tuhan ya. Kemudian Daud memanggil Ziba. Ziba, kemari. Ziba datang ya. Siap tuanku. Siapa Ziba ini? Ziba ini adalah bekas pegawainya Raja Saul dulu. Ya. Ziba, aku akan memberitahukan ya. Aku hari ini memberikan semua harta milik tuanmu Raja Saul. Ya. Tanah ladang itu kukembalikan kepada cucu tuanmu Mephiboset. Dan mulai hari ini kamu
anak-anakmu, pegawaimu itu harus melayani cucu tuanmu si Mephiboset ini. Ya, kamu harus mengerjakan ladang tuanmu supaya Mephiboset nggak pernah kekurangan dan berkecukupan. Baik, siap, laksanakan, begitu kata Ziba. Nah, hari itu juga Mephiboset statusnya berubah dari anak yatim piatu terlantar, tinggal di pengasingan jauh miskin, ya nggak punya apa-apa, tidak percaya diri, rendah diri. Sekarang diangkat menjadi bagian daripada keluarga raja. Ya, dia istilahnya menjadi anak angkat Raja Daud. Mulai saat itu dia punya baju yang bagus, ya, baju bututnya dibuang, dikasih baju-baju bagus. Kemudian tadinya kurang makan cuma sekali sehari, cuma roti hunkul, ya, zaman dulu makannya roti, ya, roti aja sama air. Sekarang makannya berkelimpahan, ya, makan roti, makan daging, makan buah-buahan, ikan, semua ada. Karena setiap hari dia makan bersama dengan raja. Raja kan makannya mewah, ya. Nah, akhirnya Mephiboset menjadi orang yang sehat, ya. Sekarang dia punya tanah warisan, dia mempunyai segalanya, dia nggak kekurangan lagi, dia hidup bahagia. Sekarang statusnya menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Puji Tuhan, ya. Itu semua adalah berkat kebaikan dan kasih daripada Raja Daud. Anak-anak, kita juga sama seperti Mephiboset. Kita adalah orang yang gak layak. Kita semua ini orang-orang yang hina, gak layak di hadapan Tuhan. Sebab apa? Karena kita semua adalah orang yang berdosa. Alkitab mengatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita adalah hamba dosa yang berada di bawah hukuman, yaitu maut. Ya. Kita perlu pertolongan. Kita nggak bisa menolong diri sendiri, ya. Kita butuh pertolongan Tuhan. Dan karena kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Kita diangkat dari dunia yang gelap, kegelapan, ya, dibawa kepada terang. Diselamatkan. Status kita tadinya hamba dosa, sekarang menjadi anak Allah. Wah, hebat, ya, luar biasa. Kita ini anak Allah loh. Bangga, ya. Dan kita bisa memanggil Allah itu Bapa di surga. Ya, seneng, ya. Happy nggak? Happy, ya. Nah, anak-anak, kalau kita sudah percaya kepada anak Allah, kita akan beroleh hidup yang kekal dan mewarisi bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, wah, udah jadi anak Allah, bangga, katanya gitu, ya. Kita tapi masih suka bandel, masih suka marah-marah, masih suka sombong, masih suka ngebantah. Boleh nggak anak Allah masih suka melakukan dosa? Nggak boleh, ya. Sebagai anak Allah, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan dosa yang kita perbuat. Kita harus hidup baru di dalam Tuhan. Sebagai anak Allah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu sayang kepada kita. Kedua, kita harus hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Ketiga, kita harus taat setia kepada Tuhan selamanya. Taat pada papa mama, rajin belajar, rajin baca Alkitab, rajin ikut ibadah online. Keempat, apa ya? Kita harus saling mengasihi. Ya, jangan sebentar-bentar berantem, sebentar-bentar cekcok atau saling ejek. Enggak, ya. Anak Tuhan itu harus saling mengasihi dan saling memaafkan. Yang terakhir, yang kelima, sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi saksi Kristus supaya hidup kita menjadi berkat
bagi semua orang. Oke? Nah, yuk anak-anak, sebagai anak-anak Allah, mari kita lakukan bagian kita. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi semua orang dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1a. Kita baca sama-sama yuk. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, sekali lagi ya, gampang ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita ini disebut apa? Anak-anak Allah. Ya, amin, puji Tuhan ya. Sekarang kita sama-sama masuk di dalam doa ya. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita Alkitab yang begitu indah, yang mengajarkan kami bagaimana Allah mengasihi kami, orang berdosa, yang hina dina, yang tidak layak, yang hidup di dalam kegelapan sebagai hamba dosa. Tapi Engkau menyelamatkan kami melalui putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami semua diselamatkan. Kami tidak beroleh hukuman maut lagi, tapi kami beroleh hidup yang kekal. Dan terima kasih Tuhan sudah memberikan kepada kami status sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus sayang sama kami semua. Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan, ajarlah kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, saling mengasihi dan mau menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Berkati anak-anak dimanapun berada, yang di rumah juga yang sudah setia untuk mengikuti ibadah online. Tuhan berkati kami, beri kami kesehatan, sukacita dan semangat selalu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, anak-anak, firman Tuhan yang telah didengar, biarlah kita simpan dalam hati ya, menjadi bekal untuk kita besar nanti. Dari sekarang kita belajar firman Tuhan, terapkan di dalam hati kita, dan kita terus bertumbuh bersama firman Tuhan itu. Lalu seajak semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi, Kau temanku, ku temanmu. Kita selalu bersama. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Anak-anak, pengumuman yang akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur boleh memberikannya di dalam kotak yang berbentuk gereja, ya. Boleh masukin amplop boleh, atau mau transfer ke rekeningnya gereja Sion juga boleh. Minta bantuan papa mama. Anak-anak, sebelum kita berpisah, kita kenalan sama Lasi Priska dulu ya. Namanya siapa?
tinggalnya di mana sekarang ini? Silakan Losu. Halo adik-adik, namaku Loso Priska, asalku dari Blitar, Jawa Timur. Saat ini aku melayani di GKI Sion. Tinggal di mana Losu sekarang? Saat ini saya tinggal di Pastori Gereja GKI Sion. Anak-anak, Losu Priska mau di sini selama 2 bulan. Kita sambut dengan senang hati ya. Nah, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah bisa memuji muliakan nama Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami juga boleh memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan untuk lause-lause kami. Untuk pemusik di sekolah minggu ini. Untuk multimedia, untuk guru-guru sekolah minggu, baik yang membawakan firman Tuhan maupun singer dan yang pemimpin pujian. Dan Tuhan, terima kasih juga untuk orang tua yang terus mendukung kami semua untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan secara online ini. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami di saat kami bertumbuh, Tuhan yang menolong keseharian kami, di saat kami juga sekolah, dan semuanya ya Tuhan, berkatilah kami. Berkati juga papa dan mama kami. Dan Tuhan, kami terus berdoa untuk virus ini ya Tuhan, virus corona, biarlah Tuhan berikan hikmat kepada semua orang, sehingga Tuhan virus ini boleh kami hadapi. Dan Tuhan, kami boleh kembali menjalani aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan. Loselia di sini. Stefani di sini. Loso Priska di sini. Dadah.